Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyal ba'dah. Bersyukur atas segala karunia, anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang lemah, sebagai hamba-hamba yang kecil, dan sebagai hamba-hamba yang tak berdaya di hadapan Allahur Rabbul Izzati. Di antaranya nikmat-nikmat itu ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keselamatan, dan tak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan teriring salam senantiasa tercurah ke hariban besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui perantara dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selamat di dunia wal masyirah wal akhirah wal maghfirah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika, ya Habibi salam alaika. Untuk para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, para sahabat, para subscriber dari Bandar Lampung, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia, dukung dan doakan Bandar Lampung mudah-mudahan hingga sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa sabar dan menghadapi cobaan ujian yang senantiasa datang silih berganti. Dan dukung juga sahabat-sahabat semua, dukung ada pusaka BRL, ada Khodam BRL Lampung, Bang Rio official dan Bung Laga official. Dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat semua tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi-notifikasi terbaru dari tim-tim spiritual Bang Rio Lampung. Kami pun akan mendoakan para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan saat ini bersama keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya, dan tentunya bisa bersama-sama dan di tengah-tengah keluarga tercinta. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, sedia payung sebelum hujan. Tidak selamanya kita sehat, sahabat-sahabat semua. Ada kalanya kita sakit. Jadi sebelum kita sakit, kita harus antisipasi, kita harus mencegahnya. Dan madu Bang Rio Lampung
sebagai solusi dan jalan terbaiknya. Apabila sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku mempunyai penyakit lemah, letih, lesu, loyo, dan penyakit-penyakit lainnya, maka madu Bari Lampung ini sebagai jalan keluarnya. Karena sampai zaman dahulu kala hingga sampai saat ini, madu ini merupakan obat yang terampuh dan solusi yang terbaik. Apabila sahabat-sahabat semua sudah kesana kemari tidak ada obatnya, maka madu Bari Lampung ini merupakan jalan keluarnya. Berapa harganya Bu Laga? Madu Bari Lampung harganya 100.000 satu botol. 200.000 dapat 2 botol madu Bari Lampung dan 2 botol garam asma. Dan untuk sahabat-sahabat semua, silahkan menghubungi ke nomor rekening Bank Bari Lampung. Bisa juga menghubungi Bank Rio Official, bisa menghubungi Khodam BRL, bisa menghubungi BRL Lampung, dan bisa juga menghubungi Bu Laga Official. Nanti nomor-nomor tim spiritual yang telah Bu Laga sebutkan akan diterakan nomor-nomor WhatsApp-nya. Dan apabila sahabat-sahabat semua ingin menghubungi ke nomor Bu Laga, ke WhatsApp-nya 0895 3394 59176. Bu Laga ulangi, apabila sahabat-sahabat memerlukan madu Bari Lampung ini, silahkan hubungi ke 0895 3394 59176 dengan nomor rekening Bank BNI 1274834 atas nama Hermanto. Sahabat-sahabat, kenapa Bu Laga berada di sini? Karena Bu Laga mendapatkan mandat dan perintah dari Bari Lampung untuk terus dan selalu memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat kepada preman, bos Gimun, dan para begundal-begundalnya ini. Tidak ada salahnya sahabat-sahabat semua. Sama halnya seperti Bang Rio saat itu, bagaimana di saat dia arogan, bagaimana dia di saat preman-preman lain yang saat ini telah taubat. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat dedikasi, berkat kesabaran dari Bari Lampung, akhirnya preman-preman yang begitu brutalnya taubat dengan sendirinya, terbuka pintu hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya Bu Laga pun akan mendatangi padepokan Bari Lampung, karena Bari Lampung memerintahkan agar Gimun ini sebelum entah tobat atau tidaknya, tidak ada salah memberikan terus dan selalu nasihat-nasihat kepada Gimun ini. Mudah-mudahan dengan kita berusaha berikhtiar, insya Allah akan indah pada saatnya nanti sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat semua, ikuti terus perjalanan Bu Laga menuju ke padepokan Bari Lampung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Beriman, kita jalan di belakang. Ada Ferdi juga depan. Ada Ferdi, ada Gimun. Ferdi itu anak-anak Bu Laga, tidak ada salahnya. Walaupun kata sahabat-sahabat semua sudah Bu Laga, sebenarnya ada batasnya, lempar saja ke laut biar dimakan hiu, tapi tidak bagi Bu Laga. Karena mudah-mudahan Allah SWT akan memberi hidayah kepada Ferdi dan Bos Gimun, kita hati-hati yang lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi Gimun, Mana kabar? alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Sudah diberikan sarapan oleh santri-santri tadi? Sudah. Alhamdulillah. Jadi jangan berprasangka bahwa kami tidak pernah memberikan makanan atau minuman. Sini,
ingin bicarakan lagi dengan Bulaga ini. Ferdi, walau bagaimanapun engkau membenci ayahmu sendiri, tapi ayahmu tidak pernah melupakan dirimu dan tidak akan pernah membuangmu. Bolehkah saya bertanya, Bulaga? Apa yang perlu engkau tanyakan, Jimun? Orang-orang seperti kami ini apakah masih diterima bertobat, Bulaga? Jimun, Ferdi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Maha Ghafur, Maha Pengampun. Yang terpenting kita taubat nasuha. Tapi kami ini terlalu banyak dosa kami, Bulaga. Walaupun seluas lautan, walaupun setinggi gunung, bertumpuk-tumpuk dosa kita, yang terpenting kita jangan syirik, Oke lah, Pak. jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebesar-besar dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, Bulaga. Kau yang memaafkan kami itu mau memaafkan kami. Memang tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu para subscriber dari Lampung ini memberi taubat ataupun memaafkan kesalahan kalian. Tapi itu semua butuh proses ini. Buktikan kepada sahabat-sahabat dari Lampung ini bahwa saya akan bertobat. Bukan hanya takut kepada para subscriber dari Lampung, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini. Bolehkah tunjukkan kami bagaimana orang yang sudah bertobat itu, Bulaga? Perbedaan ini contoh saja, Bulaga. Perbedaan kita di saat kita jalan sesat, di jalan hitam, berlumpur dalam dosa-dosa, dalam keadaan hina dina, kita senantiasa dihantui dengan rasa bersalah dan rasa berdosa. Tidak pernah nyaman hati kita, tidak pernah tentram meskipun. Jadi kita ini tidak ada yang namanya kata cukup dan bersyukur. Tapi saat kita bertaubat, saat karunia dan hidayah itu datang, maka walaupun tidak dapat uang, tidak dapat rezeki, tapi bila kita mensyukuri segala nikmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pepatah yang mengatakan ulat dalam lubang batu juga hidup, asal mau ikhtiar dan usaha. Dengan kami mensyukur kepada kata-kata Allah. Bagaimana kalau tidak ada? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Untuk hamba-hambaku, kata Allah, banyak-banyaklah bersyukur tentang segala apa yang aku berikan, maka akan kutambah segala nikmatku, kata Allah. Tapi apabila hamba-hambaku tak mau bersyukur tentang segala apa yang nikmat aku berikan, maka ingat bahwa siksa dan azabku sangatlah pedih. Itu. Bung lagi yang akan bertanya. Apa kami berdoa ini akan diterima? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kami minta maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Penerima taubat bagi hamba-hambanya yang begitu banyak melakukan dosa-dosa besar. Telah Bulaga katakan tadi, hablu minallah wa hablu minan nas. Allah SWT akan menerima taubat selain syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya maklumi, Jimun, dirimu masih muda, masih labil pemikiran, masih mudah goyang, masih mudah dihasut. Jadi maksud ayahmu ini, belajarlah agama, karena dengan pondasi agama tidak mudah orang itu akan menghasut kita, tidak mudah akan mengajak kita ke hal-hal negatif, Ferdi. Apalagi dari Lampung, sama. Beliau juga masa lalunya amat sangat kelam, amat sangat pahit sepahit buah jada meskipun. Bukan seperti ini dulunya. Dia pun punya masa lalu hitam, berlumpur dalam dosa, tapi itulah karunia tadi.
Yang penting teguhkan hati, kuatkan iman. Mudah-mudahan godaan setan lanatullah itu tidak akan ada yang bersemayam di hati kita kembali. Wajah dan itu apa? Mungkin belum sama. Ferdi, Dimon, ya. Hidup ini hanya sementara waktu. Hidup ini tidaklah hakiki. Hidup ini tidaklah abadi. Mungkin mulut kita bicara, saya akan hidup abadi. Tidak ada yang abadi. Karena kenapa? Dulu iblis ataupun setan itu amat sangat maha sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi Adam diciptakan, timbul rasa irinya dengan kesombongannya. Ya Allah, sayalah makhluk yang paling sempurna, bukan Adam. Saya terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Keluar dirimu dari surga. Iblis kata Allah, karena kesombongannya. Isma sita fa'inaka mayit. Hiduplah sepuas dan sekehendak hatimu, tapi ingat kata Allah, kita akan mati. Boleh jadi saat ini kita ngobrol dengan para sastra dari Lampung, apa Bung Laga, apa Bos Gimon atau Perdi sekalian, karena kematian tidak pandang tua muda. Kita akan duluan menghadapi lagi. Harta yang kita bangga-banggakan, kehebatan kita, kesaktian kita yang kita agung-agungkan, tak berarti. Saya bukan berceramah, saya bukan sok menggurui meskipun. Tapi kalau kebaikan walaupun alif sebatang perlu disampaikan. Memang benar Bung Laga. Tapi kami yang saat ini menutup kesalahan, apakah kami cepat akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa setelah kami melakukan kesalahan? Jauh sebelum kita terlahir ke dunia, telah tertulis dalam papan tulis Lauhul Mahfuz di surga tentang jodoh kita, tentang rezeki kita, dan tentang maut kita. Jadi bukan berarti kalau kita taubat kita akan dipanggil. Tidak, masih diberikan kesempatan kita ini untuk berbenah, untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi mumpung nyawa kita masih belum dikorkoroh di tenggorokan, bertobatlah, insaflah. Karena bagaimanapun kita akan kembali ke peristirahatan terakhir. Rumah masa depan kita, Balikpapan, kota bumi kita, tak lebih tak kurang 1 kali 2 meter. Jadi apa yang kita bangga-banggakan yang kita bawa setelah di alam kubur nanti? Jadi saya minta kepada Bos Gibon, insya Allah, sadarlah. Terkadang orang itu terbangun lagi, sudah tobat kembali lagi, tobat kembali lagi, bagaimana? Begini, sama seperti Bung Laga. Dulu Bung Laga pernah taubat di hadapan Bari Lampung, tapi Bung Laga kembali kumat, kembali kambuh. Apakah Bari Lampung marah? Tidak. Apakah Bari Lampung benci kepada Bung Laga? Juga tidak. Mungkin Bari Lampung menyadari inilah lakon hidup perjalanan manusia. Sebelum sampai ke titik finish, sebelum sampai kita ke titik final, maka masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertaubat. Benar sekali Bung Laga. Benar sekali. Saya sedih, ini Perdi anak kandung Bung Laga sendiri. Ayah yang mana, orang tua yang mana yang tega sampai diceburkan ke laut, sampai dimakan hiu-hiu ganas itu? Tidak ada, saya rasa. Tidak ada harimau yang memakan anak kandung sendiri. Bohong dan salah besar kalau ada yang mengatakan matilah, matilah saja, tewas-tewaslah. Di mana hati kemanusiaan selaku orang tua, selaku ayah? Walaupun ayahmu ini Perdi bukan yang melahirkan dirimu, tapi setidaknya ayahmu pernah mencari nafkah dan mendidikmu ke hal-hal kebaikan. Bung Laga, Ya. apakah masih bisa masuk surga kalau bertobat di detik-detik akhir ini, Bung Laga? Terus gimana?
Tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin kata manusia, saking banyak yang dosa tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Tidak. Sebanyak-banyak dosa kita, walaupun ngomong kita tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak pernah bersedekah, tapi di detik-detik akhir kehidupannya, di akhir hayat hidupnya, masih sempat mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah dijamin surga oleh Allah SWT. Apakah benar itu? Selaku orang-orang beriman, kita harus percaya segala firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kami setelah kami tobat dan menjalankan hari-hari dan harinya dengan cara seperti apa kami? Ikulah Bari Lampung, ikulah ke dalam santrinya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengaji dan mengkaji diri. Seandainya kami tidak betah, Nah, itulah ujian. bagaimana? Itulah ujian. Kamu dari WMU Iya, karena tidak betah. itulah ujian. Bagaimana tidak betah dengan ilmu ini? Tempatnya itu terlalu dekat dan juga kumuh. Itulah bagi keji tidak betah sama sekali. Salah tempat. Iya. Jadi maksud tenaga ini, Timun, menghadaplah kepada Lampung, ya. Minta maaflah kepada beliau, walaupun beliau juga menyerahkan kepada sahabat-sahabat Bari Lampung sendiri. Dalam artian tidak perlu takut. Apa yang kita takutkan? Karena sama halnya kematian itu sesuatu yang pasti. Kematian itu selalu mengintai kita. Dan kalau ngomong bantulah akan terjadi. Saya akan sampaikan untuk para subscriber dari Lampung. Tadi Ferdi dan Bu Sri menyampaikan apakah taubatnya ini yang selama ini telah menyakiti hati para sahabat-sahabat, para subscriber dari Lampung, telah melukai hati para sahabat-sahabat bagaikan bak sembilu yang begitu perih dan perihnya. Apakah masih bisa memaafkan kelakuan dan kebejatan mereka? Terserah. Itu ada pada sahabat-sahabat semua. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengasih, Maha penyayang. Mbok yang masa kita sebagai manusia tidak bisa memaafkan sesama manusia. Setelah ayahmu sampaikan, mudah-mudahan para sahabat-sahabat Bari Lampung ini memaklumi. Mungkin ini harus cerita kita yang harus diakhiri. Ini lakon kehidupan yang perlu dijalani. Tidak mau mungkin sebenarnya hati kecil dari Gimun ini dan Ferdi ini akan brutal seperti ini. Saya yakin itu. Di balik keseraman wajahmu, di balik kebengisan, kebrutalan, kearogan dan keganasan dirimu Gimun, saya yakin masih ada secercah cahaya harapan untuk dirimu menerima lapas-lapas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan menuju taubat itu bagaimana, Bung Aga? Perjalanan menuju taubat itu, yang pertama melalui hati, nawaitu niat kita, tekadkan bulat, tumbuhkan kuat-kuat dalam hati kita bahwa saya akan bertobat apapun yang terjadi, walaupun banyak godaan, walaupun banyak cobaan, saya akan terjang karena saya ingin taubat, karena saya ingin masuk surga. Kuatkan keimanan kita, keislaman kita. Apakah benar itu Bang Bumaga? Selaku orang beriman, kita harus percaya janji-janji yang Allah firmankan, bahwa surga dan neraka itu ada, bahwa apabila kita bikin kelakuan jahat ada siksa kubur. Ya, saat ini kita belum merasakannya,
Di dalam kubur amat sangat gelap gulita, Ferdi. Di saat malaikat maut mungkin dan akan menanyai tentang amal-amal kita, apa yang kita jawab kalau kita tidak punya amal sama sekali? Apakah Bung Laga pernah di dalam kubur? Itulah Bung Laga katakan, itulah ayahmu katakan. Walaupun ayahmu ini belum pernah mati-mati suri, tapi sebagai orang-orang beriman harus percaya ada siksa kubur, ada azab, ada sorga dan neraka. Dikira setelah kita hidup di dunia kita ini usai. Oh tidak, masih ada kehidupan-kehidupan lain, masih ada alam kubur, masih ada alam barzah. Itu gimana? Jadi lunakkanlah hatimu. Tapi kami takut miskin Bung Laga. Nah inilah Kami takut kami miskin Bung Laga. Juga kenapa Abah Bung Laga tidak mengajaki Rio spiritual? Mario masih dalam keadaan dia punya aktivitas. Tadi juga sebenarnya udah berjanji akan bersama-sama mendatangi Ferdi dan Ibu, tapi beliau juga punya aktivitas. Saya tidak bisa harus mengatakan yang harus ikut, yang namanya mungkin aktivitas dia sangat padat. Bagaimana mengatasi ketakutan kami dan kemiskinan Bung Laga? Mengatasi ketakutan dengan kemiskinan, tidak usah takut. Jelas kami tidak mau miskin. Rezeki kita sudah ada yang mengatur. Tugas selaku manusia berikhtiar dan berusaha. Bagaimana cara mengampuni dosa-dosa kita? Itu tadi, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah beristighfar, karena dengan istighfar kita akan mengikis sedikit demi sedikit dosa-dosa kita. Setelah kami bertobat mengucapkan istighfar, apakah Tuhan akan memberikan rezeki kemana? Insya Allah. Yang penting berikhtiar dan berusaha selaku manusia. Kami berarti harus bekerja dulu. Ya. Baru mendapat Yang penting saya minta kepada kalian, bos. jangan hanya tobat di bibir saja, di mulut saja, tapi tobat itu tanamkan dalam hati kita. Oke, sama-sama kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar segala dosa-dosa kita, walaupun banyak, akan sedikit demi sedikit akan terkikis. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mimun, Kerding, nanti kami akan berganti menjaga kalian. Minta juga kepada rekan-rekan tim seperti pada Lampung untuk nasihat-nasihat, pencerahan-pencerahan yang mudah-mudahan kalian juga akan menerima hidayah dan karunia dari Allah SWT. Apakah kami harus dijaga sedangkan kami ini benar-benar Ya memang tidak perlu dijaga, tapi kalian butuh siraman rohani agar kolbu kalian yang sekeras batu karang itu akan lunak. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak karena terus mengikuti perjalanan-perjalanan Bari Lampung dan tim-tim spiritualnya. Dukung sahabat-sahabat semua, dukung Pusaka BRL, Khodam BRL, BRL Lampung, Bang Rio Official, dan Bung Laga Official. Kami sangat banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Dan adapun sebaliknya, kami akan mendoakan para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat lahir batin jasmani dan rohani, selamat dunia dan akhirat, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya bisa bersama-sama dan di tengah-tengah keluarga tercinta. Sebelum Bulaga akhiri, boleh zaman berganti, namun akidah kita tidak boleh mati. Boleh zaman berubah, tapi keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menutup mata janganlah sampai goyah. Bung Laga akhiri,
Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.